Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat sehingga kita bisa beraktivitas dalam kehidupan. Sholawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, yakni agama Islam. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, jumpa lagi pada pertemuan yang ke-14 pada mata kuliah IAD, IBD, ISD, yang mana pada pertemuan yang ke-14 ini kita akan membahas tentang nilai-nilai budaya. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai perkuliahan yang ke-14 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini lancar dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-14 ini pembahasan kita pada mata kuliah IAD, IBD, ISD ini adalah tentang nilai-nilai budaya. Yang pertama, cinta kasih. Saudara-saudara, cinta merupakan sebuah nama yang sangat simpel dan mudah untuk diucapkan. Tetapi apakah arti dari cinta tersebut? Sebuah fenomena yang luar biasa, membuat yang sedih menjadi ceria, jahat menjadi baik, peperangan menjadi perdamaian, kebencian menjadi persaudaraan, pahit menjadi manis, luka menjadi sembuh, sakit menjadi sehat. Semua itu atas nama cinta. Dan ketika kata cinta disalahgunakan, maka kejadiannya juga bakal sebaliknya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, cinta juga bisa berasal dari obsesi untuk mendapatkan sesuatu. Tapi itu bukan cinta, ia hanyalah alat untuk mendapatkan objek itu.
Kata cinta mempunyai makna yang universal. Setiap insan mempunyai tanggapan sendiri tentang arti cinta. Dan setiap insan juga punya cara tersendiri untuk mencintai. Cinta adalah sebuah ungkapan rasa sayang dan simpati kita kepada seseorang. Kata cinta juga diberikan dari kita kepada Sang Pencipta sebagai tanda kalau kita amat membutuhkan dan menyanjungnya. Rasa cinta yang kita berikan menunjukkan bahwasanya kita sangat menyukainya dan ingin bersamanya. Kecemburuan sering terjadi jika seseorang yang kita cintai bersama orang lain. Itulah cinta, satu nama 1000 makna. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, cinta adalah sebuah perasaan yang ingin membagi bersama atau sebuah perasaan afeksi terhadap seseorang. Pendapat lainnya, cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, memberikan kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cinta kasih merupakan ungkapan perasaan yang didorong oleh suatu kehendak dan diwujudkan dalam bentuk tingkah laku disertai rasa tanggung jawab dan pertimbangan akal pikiran atau rasional. Di antara bentuk-bentuk cinta kasih antara lain yaitu 1. Cinta kasih kepada sesama manusia. Cinta kepada sesama adalah perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Menurut Erich Fromm, ada 4 syarat untuk mewujudkan cinta kasih, yaitu yang pertama knowledge, pengenalan, yang kedua responsibility, tanggung jawab, yang ketiga care, perhatian, yang keempat respect, saling menghormati. Cinta berada di seluruh semua kebudayaan manusia. Oleh karena perbedaan kebudayaan ini, maka pendefinisian dari cinta pun sulit ditetapkan. Para pakar telah mendefinisikan dan memilah-milah istilah ini yang pengertiannya sangat rumit. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, mereka membedakan cinta terhadap sesama manusia dan yang terkait dengannya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, cinta terhadap keluarga. Yang kedua, cinta terhadap teman-teman. Yang ketiga, cinta yang romantis atau juga disebut Yang ketiga, cinta yang romantis atau juga disebut asmara. Yang keempat, cinta yang hanya merupakan hawa nafsu atau cinta eros. Yang kelima, cinta sesama atau juga disebut kasih sayang. Yang keenam, cinta dirinya sendiri atau disebut narsisme. Yang keenam, yang ketujuh, cinta akan sebuah konsep tertentu. Yang kedelapan,
cinta akan negaranya atau patriotisme. Dan yang ke-9, cinta akan bangsa atau nasionalisme. Cinta antar pribadi manusia menunjuk kepada cinta antara manusia mempunyai beberapa unsur yang sering ada dalam cinta antar pribadi tersebut. Yang pertama, afeksi, menghargai orang lain. Yang kedua, ikatan, yakni memuaskan kebutuhan emosi dasar. Yang ketiga, altruisme, yaitu perhatian non-egois kepada orang lain. Yang keempat, reciprocation, cinta yang saling menguntungkan. Yang kelima, komitmen, keinginan untuk mengabadikan cinta. Yang keenam, keintiman emosional, berbagi emosi dan rasa. Yang ketujuh, kinship, ikatan keluarga. Yang kedelapan, passion, nafsu seksual. Yang kesembilan, physical intimacy, berbagi kehidupan erat satu sama lain. Yang ke-10, self interest, cinta yang mengharapkan imbalan pribadi. Dan yang ke-11, service, keinginan untuk membantu. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang kedua, cinta kasih dalam ajaran agama. Dalam Islam, cinta seseorang haruslah berlandaskan kepengikutan atau ittiba dan ketaatan, sebagaimana firman-Nya yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Rasulullah, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat 3 ayat 31 sampai 32. Salah satu cinta yang diajarkan Rasulullah SAW diantaranya adalah mencintai dan mengasihi sesama. Kecintaan ini sebagaimana pernah dicontohkan beliau, tak pernah dibedakan antara muslim dan non-muslim. Bahkan tidak dibenarkan jika kita tidak berbuat adil kepada suatu kaum misalnya hanya karena benci kepada mereka. Quran surat 5 ayat 8. Saudara-saudara mahasiswa, ajaran cinta Islami yang mesti disemaikan bukanlah sebatas sesama muslim, akan tetapi justru sesama manusia dan sesama makhluk. Rasulullah SAW bersabda, hakikat seorang muslim adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai sesamanya, mencintai tetangganya melebihi atau sebagaimana ia cinta kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kecintaan yang terekspresikan akan menjadi amal soleh buat pelakunya. Maka dari itu, kecintaan maupun kebaikan meskipun baru tersirat dalam hati dan belum terlaksana, tetap akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kebencian yang tersimpan dalam lubuk hati di samping sebuah kewajaran juga tidak dicatat sebagai keburukan hingga niatnya itu betul-betul dilakukan, atau al-hadis. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, kemudian pembahasan kita yang B, penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita.
Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta dra, artinya menahan atau menanggung, sehingga derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, derita artinya menanggung, merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, penderitaan merupakan lawan kata dari kesenangan ataupun kegembiraan. Penderitaan juga bisa berarti sesuatu yang tidak diinginkan untuk terjadi. Penderitaan dapat berupa penderitaan lahir, batin, atau gabungan dari keduanya. Suatu peristiwa yang dianggap penderitaan oleh seseorang belum tentu merupakan penderitaan bagi orang lain. Dapat pula suatu penderitaan merupakan energi untuk bangkit kembali bagi seseorang atau sebagai langkah awal untuk mencapai kenikmatan dan kebahagiaan. Di antara bentuk-bentuk atau wujud dari penderitaan antara lain, satu, kesedihan. Kemudian yang kedua, siksaan. Kemudian yang ketiga adalah kekalutan mental. Yang keempat, rasa sakit. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, kemudian yang C, kita membahas tentang keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang, sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau sewenang-wenang. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam bukunya Emunandar Sulaiman menyatakan pengertian keadilan menurut beberapa teori, antara lain yang pertama menurut Aristoteles, bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kemudian menurut Plato, keadilan proyeksi pada diri manusia, sehingga orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri dan perasaannya dikendalikan oleh akal. Yang ketiga, menurut Sokrates, merupakan proyeksi pada pemerintah, karena pemerintah adalah pimpinan pokok yang menentukan dinamika masyarakat. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembahasan yang D adalah pandangan hidup. Satu, pengertian pandangan hidup. Pandangan hidup juga disebut dengan falsafah hidup. Pandangan hidup itu bersifat kodrati, artinya sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Karena bersifat kodrati, maka pandangan hidup itu dapat menentukan pola pikir dan pola hidup seseorang. Bahkan pandangan hidup juga bisa menentukan masa depan seseorang.
Pandangan hidup banyak sekali macamnya. Akan tetapi, pandangan hidup dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi. Dan yang ketiga, pandangan hidup hasil renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya. Yang kedua, cita-cita. Cita-cita tidak sama dengan pandangan hidup. Sekalipun demikian, cita-cita erat kaitannya dengan pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan bagian dari hidup manusia yang dapat mencerminkan citra individu maupun masyarakat. Selain itu juga mencerminkan cita-cita atau aspirasi seseorang dan sekelompok orang atau masyarakat. Yang ketiga, kebajikan. Kebajikan atau kebaikan atau perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada hakikatnya sama dengan perbuatan moral. Perbuatan yang sesuai dengan norma-norma agama dan etika. Sebagai makhluk pribadi, manusia dapat menentukan baik dan buruk melalui suara hati. Suara hati adalah semacam bisikan di dalam hati yang mendesak seseorang untuk menimbang dan menentukan baik buruknya suatu perbuatan, tindakan, atau tingkah laku. Jadi, suara hati merupakan hakim untuk diri sendiri. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Yang keempat, usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita. Kerja keras itu dapat dilakukan dengan otak atau ilmu, maupun dengan tenaga atau jasmani, atau dengan kedua-duanya. Kerja keras pada dasarnya menghargai dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang kelima, keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar pandangan hidup berasal dari akal atau kekuasaan Tuhan. Menurut Profesor Dr. Harun Nasution, ada 3 aliran filsafat yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Yang pertama, aliran naturalisme. Yang kedua, aliran intelektualisme. Yang ketiga, aliran gabungan. Kemudian, saudara-saudara, yang E, tanggung jawab. 1. Pengertian tanggung jawab. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Yang kedua, macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga.
Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Yang ketiga, pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan juga merupakan wujud tanggung jawab seseorang. Apa sih yang dimaksud dengan pengabdian? Pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan pengorbanan berasal dari kata kurban atau kurban yang berarti persembahan, sehingga pengorbanan berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian. Pengorbanan yang bersifat kebaktian itu mengandung keikhlasan yang tidak mengandung pamrih. Suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus ikhlas semata-mata. Perbedaan antara pengabdian dan pengorbanan tidak begitu jelas. Karena adanya pengabdian tentu ada pengorbanan. Selanjutnya, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, yang F, harapan. Setiap manusia mempunyai harapan. Manusia yang tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan bergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Berhasil atau tidaknya suatu harapan tergantung pada usaha orang yang mempunyai harapan. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, sesuai dengan kodratnya, harapan manusia atau kebutuhan manusia itu adalah satu, kelangsungan hidup. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, hak dan kewajiban mencintai dan dicintai. Yang keempat, diakui lingkungan. Dan yang kelima, perwujudan cita-cita. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-14 dengan tema nilai-nilai budaya pada mata kuliah IAD, IPD, ISD ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-14 ini, dan jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wa'ul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.